took the breath from my open mouth. Never known how it broke me down. I went in circles somewhere else. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Assalamualaikum. Halo guys, kita dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang tahap pengusulan usaha yang layak. Betul guys. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, jangan lupa ikuti vlog kita. Ayo, dadah. Oh my god! Wow! Halo guys, ya jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tahap pengusulan usaha yang layak. Jadi, tahap pengusulan yang layak itu di mana proses kita dalam memilih usaha yang paling potensial dan memiliki keuntungan dari beberapa kriteria pilihan. Nah, bayangkan jika kamu memiliki banyak ide, tapi kamu tidak bisa menjalankan ide-ide tersebut. Nah, pada tahap ini, sebagai manajer harus pintar dalam memilih kriteria yang layak dan menguntungkan dari beberapa kriteria tersebut. Nah, jadi pilihan ini tidak sembarang mengambil sebuah keputusan, tapi harus dipikirkan secara matang agar usaha yang dijalankan sesuai dengan jalannya dan berjalan sukses. Teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang tujuan kajian studi kelayakan. Nah, apa sih tujuan studi kelayakan itu? Nah, jadi tujuan studi kelayakan itu ada 3. Jadi yang pertama itu sebagai analisis atau untuk mengetahui situasi pasar. Jadi kita bisa tahu tuh gimana tuh mulai dari tantangannya apa, terus peluang usahanya yang ada itu apa gitu. Jadi yang kedua itu adalah untuk menjadi laporan dari kajian yang pertama tadi kepada pimpinan atau pemilik usaha agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan cerdas. Nah, yang ketiga itu sebagai kajian dari yang pertama dan kedua tadi untuk jadi kita bisa tahu tuh kan gimana itu usaha yang harus rencana bisnis yang harus didahulukan dan mana juga rencana bisnis yang harus ditiadakan supaya sumber daya yang ada tidak terbuang sia-sia. Nah, jadi ibaratnya itu seperti peta jalanan agar kita bisnis yang kita jalani itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kriteria kelayakan proyek. Nah, tadi kan sudah tahu nih teman-teman studi kelayakan proyek. Sekarang mari kita bahas yuk apa saja sih yang membuat proyek itu berhasil atau dianggap layak. Nah, yang pertama itu proyek harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Contohnya seperti apa sih teman-teman? Nah, contohnya itu seperti membuat produk atau jasa yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua itu ada ketahanan ekonomi, di mana proyek itu harus mampu menanggulangi fluktuasi ekonomi. Nah, baik lokal maupun yang global. Yang ketiga, proyek itu harus bisa mampu mengatasi masalah teman-teman. Nah, kan masalah di dalam proyek itu banyak ya, seperti krisis kepercayaan. Krisis kepercayaannya itu tuh terhadap pelanggan ataupun terhadap masyarakat dan juga di peluang pasar atau perubahan pasar itu sendiri. Kemudian, proyek itu harus mampu untuk berkembang teman-teman, nah bertumbuh dan berkelanjutan, bukan hanya sementara saja. Agar apa? Agar proyek tersebut itu bisa manfaat terhadap masyarakat dan juga memiliki penghasilan yang optimal. Yang tak kalah penting, proyek harus mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui kan, lowongan pekerjaan itu di Indonesia itu sangat sulit. Kemudian angka kemiskinan juga kan tinggi ya teman-teman. Jadi bagaimana sih proyek itu harus mampu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa mengoptimalkan pendapatan. Jadi proyek itu bukan hanya saja untuk menguntungkan di segi bisnis saja teman-teman, tetapi juga harus mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Sekian, bye-bye. Selanjutnya, kriteria manajerial kunci sukses di balik usaha atau proyek. Kalau ngomongin usaha, kita tidak hanya melihat dari idenya saja, tetapi juga dari siapa yang menjalankan ide tersebut. Nah, seorang manajer punya peran yang penting loh. Yuk kita bahas lebih lanjut apa saja kriteria penting yang wajib dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, punya bekal ilmu dan pengalaman. Seorang manajer harus tahu medan yang sedang dihadapi. Artinya, dia harus mempunyai latar belakang pendidikan yang relevan dan juga pengalaman nyata di lapangan. Tidak cuma teori, tetapi juga harus menghadapi situasi yang nyata. Yang kedua, jago
tidak bisa dijalankan sendiri. Makanya kemampuan memimpin dan mengatur tim wajib dimiliki oleh seorang manajer. Manajer harus bisa membagi tugas dengan tepat, menjaga semangat karyawan dan juga menciptakan hubungan baik dengan karyawannya agar bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Seorang manajer menjadi contoh yang baik bagi karyawannya. Oleh karena itu, dia harus mempunyai sikap disiplin, loyal, dan dapat dipercaya. Jika dia memiliki tanggung jawab, artinya dia harus melakukan dengan baik. Sikap profesional itulah yang membuat karyawan merasa aman dan dipercaya. Kesimpulannya, usaha yang sukses tidak hanya dilihat dari idenya saja, tetapi juga pada kualitas orang yang memimpinnya. Jadi, pastikan manajer mempunyai 3 hal ini ya: pengalaman, kemampuan memimpin, dan juga tanggung jawab yang tinggi. Sekian, bye-bye. Halo mapren semua. Kalian tahu nggak sih ada aspek-aspek penting apa yang harus kita perhatikan dalam studi kelayakan bisnis itu? Kalau kalian belum tahu nih, aku di sini akan jelasin semuanya nih. Ayo ikuti aku semuanya. Oke mapren, jadi aspek yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Nah di sini tuh kita harus tahu dulu ya seberapa besar permintaan produk kita. Terus target konsumen kita itu siapa? Lalu siapa sih pesaing kita? Dan yang paling penting nih mapren, kita itu harus punya strategi pasar yang tepat untuk produk kita. Oke, next. Oke, yang kedua ada aspek teknik dan operasional nih teman-teman. Di sini kita itu harus menentukan lokasi usaha kita. Lalu teknologi apa sih yang akan kita gunakan? Terus proses kerjanya seperti apa? Dan terakhir ketersediaan sumber dayanya, mapren. Ayo lanjut. Nah, yang ketiga nih mapren, ada aspek finansial nih. Aspek finansial itu kita itu di sini harus menghitung dulu biaya yang akan kita gunakan. Terus proyeksi keuntungannya. Dan yang terakhir itu apakah investasi kita itu layak atau tidaknya, mapren. Aspek ini sangat krusial ya, mapren, karena di sini itu kita akan menentukan untung atau ruginya loh. Ayo lanjut. Oke, aspek yang keempat ada aspek hukum dan legalitas ya teman-teman. Pastikan usaha kalian itu sesuai aturan dan mempunyai izin yang lengkap agar kedepannya tidak terjadi masalah. Oke mapren, lanjut. Dan aspek yang terakhir nih mapren, ada aspek sosial dan lingkungan. Di sini kita harus menilai dulu ya dampak usaha kita bagi masyarakat sekitar dan lingkungan supaya usaha kita tetap berkelanjutan dan tidak merugikan orang lain. Oke mapren, sekian dari aku. Bye-bye. Muah. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Thank you for watching.